Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Jihad Fatur Rahmat dari Prodi Pendidikan Akuntansi S1 dengan NIM 200902501025. Di sini saya hadir di depan Anda untuk menuntaskan tugas UAS saya dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan tema mengembangkan pembelajaran e-learning dari kelompok 4. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu pengertian e-learning, manfaat e-learning, fitur-fitur e-learning, elemen-elemen e-learning, aspek penting dalam e-learning, strategi e-learning, dan keuntungan dan kelemahan e-learning. Pengertian e-learning. Banyak pakar yang menguraikan definisi e-learning dari sudut pandang yang berbeda. Secara garis besar, banyak orang mengatakan e-learning adalah sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli, maka ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran elektronik atau e-learning adalah suatu kegiatan belajar mengajar jarak jauh yang dilakukan oleh seorang pendidik dengan para peserta didik dengan menggunakan teknologi komputer atau biasa disebut dengan internet. Pokok pembahasan yang kedua adalah manfaat e-learning. Ada beberapa manfaat pembelajaran elektronik atau e-learning, diantaranya adalah pembelajaran dari mana dan kapan saja. Kedua, bertambahnya interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan guru atau instruktur. Yang ketiga, menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas. Yang keempat, mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran. Selain itu, manfaat e-learning juga dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu manfaat bagi siswa dan manfaat bagi pendidik. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu fitur-fitur e-learning. E-learning memiliki fitur-fitur sebagai berikut. Yang pertama, konten yang relevan dengan tujuan belajar. Yang kedua, menggunakan metode instruksional seperti contoh dan praktek untuk membantu belajar. Yang ketiga, menggunakan elemen media seperti kalimat dan gambar untuk mendistribusikan konten dan metode belajar. Yang keempat, pembelajaran dapat secara langsung dengan instruksi atau belajar secara individu. Dan yang terakhir yaitu membangun wawasan dan teknik baru yang dihubungkan dengan tujuan belajar. Adapun pokok pembahasan yang keempat yaitu elemen e-learning. Definisi e-learning memiliki beberapa elemen tentang apa, bagaimana, dan mengapa. Dari e-learning. Apa e-learning? Memasukkan baik konten, yaitu informasi dan metode instruksi yang mana teknik untuk membantu orang mempelajari konten belajar. Yang kedua, bagaimana? E-learning didistribusikan melalui komputer dalam bentuk kalimat dan gambar. Pendistribusiannya dapat dalam bentuk gambar yang didesain untuk belajar secara individu ke dalam media video yang didesain dengan bimbingan dari instruksi secara langsung. Dan yang ketiga, mengapa? E-learning ditujukan untuk membantu pelajar mencapai tujuan belajarnya atau melakukan pekerjaannya. Pokok pembahasan yang kelima yaitu aspek penting dalam e-learning. Aspek penting dalam e-learning ada 4, yaitu yang pertama, e-learning menciptakan solusi belajar formal dan informal. Sedangkan yang kedua, e-learning menyediakan akses ke berbagai macam sumber pembelajaran, baik itu konten ataupun manusia. Yang ketiga, e-learning mendukung sekelompok orang atau grup untuk belajar bersama. Dan yang keempat, e-learning membawa pembelajaran kepada pelajar, bukan pelajar ke pembelajaran. Selanjutnya, pokok pembahasan yang keenam yaitu strategi e-learning. Dalam pengembangan suatu aplikasi e-learning,
perlu diperhatikan bahwa materi yang ditampilkan harus menunjang penyampaian informasi yang benar, tidak hanya mengutamakan sisi keindahan saja, tetapi harus memperhatikan dengan saksama teknik pembelajaran, teknik belajar dan mengajar yang digunakan, serta memperhatikan teknik evaluasi kemajuan peserta didik dan penyimpanan kemajuan peserta didik. Menurut Kaswara, ada beberapa strategi pengajaran yang dapat diterapkan dengan menggunakan teknologi e-learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, learning by doing, artinya simulasi belajar dengan melakukan apa yang hendak dipelajari. Yang kedua, incidental e-learning, tidak semua hal menarik untuk dipelajari. Oleh karena itu, dengan strategi ini, seorang peserta didik dapat mempelajari sesuatu melalui hal-hal yang lebih menarik dan diharapkan informasi yang sebenarnya dapat diserap secara tidak langsung. Misalnya, mempelajari geografi dengan cara melakukan perjalanan maya ke daerah-daerah wisata. Dan yang ketiga yaitu learning by reflection, artinya mempelajari sesuatu yang mengembangkan ide atau gagasan tentang subjek yang hendak dipelajari. Peserta didik didorong untuk mengembangkan suatu ide atau gagasan dengan cara memberikan informasi awal dan aplikasi, akan mendengarkan dan memproses masukan ide atau gagasan dari peserta didik, untuk kemudian diberikan informasi lanjutan berdasarkan masukan dari peserta didik. Dan yang keempat yaitu case-based learning, artinya mempelajari suatu berdasarkan kasus-kasus yang telah terjadi mengenai subjek yang hendak dipelajari. Dan yang kelima yaitu learning by exploring, artinya mempelajari sesuatu dengan cara melakukan eksplorasi terhadap subjek yang hendak dipelajari. Peserta didik didorong untuk memahami suatu materi dengan cara melakukan eksploitasi mandiri atas materi tersebut. Dan pokok pembahasan yang terakhir yaitu keuntungan dan kelemahan e-learning. Keuntungan menggunakan e-learning diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, fleksibel, karena siswa dapat belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan tipe pembelajaran yang berbeda. Yang kedua, menghemat waktu proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, mengurangi biaya perjalanan. Yang keempat, menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan, baik itu infrastruktur, peralatan, buku-buku, dan lain sebagainya. Dan menjangkau wilayah geografis yang luas. Dan yang terakhir yaitu melatih pembelajaran lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Sedangkan kelemahannya yaitu karena e-learning menggunakan teknologi informasi, tidak semua orang, terutama orang yang masih awam, dapat menggunakannya dengan baik. Kelemahan yang kedua yaitu membuat e-learning lebih interaktif dan sesuai dengan keinginan pengguna, membutuhkan programming yang sulit sehingga pembuatannya cukup lama. Kelemahan yang terakhir yaitu e-learning membutuhkan infrastruktur yang baik sehingga membutuhkan biaya awal yang cukup tinggi. Baik, itulah tadi pembahasan saya mengenai pengembangan pembelajaran e-learning. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipahami dengan baik dan benar